Oke, misalkan ini ada contoh soal untuk sel volta. Diketahui Ni2 plus ditambah 2 elektron menjadi Ni, N0-nya minus 0,25. Al3 plus ditambah 3 elektron menjadi Al, N0-nya minus 1,66 volt. Pertanyaan pertama, tentukan anoda dan katodanya. Oke, berarti kata kunci untuk sel volta yang sudah kita bahas di part sebelumnya. Bisa ditengok di part sebelumnya bahwa kata kunci sel volta itu adalah kapan karet besar. Kapan karet besar. Oke, diingat-ingat selalu ya, kapan karet besar. Maksudnya apa? Kapan? Itu kan kutub. Katoda positif, anoda negatif. Karet itu apa? Katoda mengalami reaksi reduksi. Besar itu apa? Bahwa katoda yang reduksi itu dipilih E0-nya yang paling besar. Berarti karet besar. Katoda itu E0 yang paling besar. Oke, berarti kalau mengacu terhadap clue tadi, kapan karet besar, dari sini bisa kita tentukan siapakah anoda dan katodanya. Kalian lihat, kalian bandingkan antara Ni dan Al, mana yang N0-nya lebih besar. Yang Ni minus 0,25, yang Al minus 1,66. Berarti yang N0-nya lebih besar dimiliki oleh Ni. N0 besar itu adalah punya katoda. Berarti nanti jawabannya yang sebagai katodanya adalah Ni. Kemudian yang sebagai anoda itu adalah unsur Al. Oke, paham ya? Kata kuncinya adalah karet besar. Katoda reduksi E0-nya besar. Kemudian yang B, tuliskan reaksi sel. Berarti untuk menjawab pertanyaan B, suruh menuliskan reaksi sel. Reaksi sel di sini nanti bisa berhubungan dengan poin yang C. Yang C menghitung nilai potensial sel. Kemarin atau part sebelumnya sudah kita bahas bahwa menghitung N0 sel itu kan ada dua cara. Dengan cara reaksi atau dengan cara rumus. Ketika kita menghitung N0 sel dengan cara reaksi, otomatis kita mendapatkan reaksi sel sekaligus N0 selnya. Oke, coba kita hitung, kita padukan untuk B dengan C-nya. Oke, berarti reaksi sel itu nanti kita harus menuliskan dulu reaksi yang terjadi di anoda dan reaksi yang terjadi di katoda. Kata kunci untuk menuliskan reaksi, kata kuncinya reaksi di anoda itu harus dibalik. Oke, diingat-ingat ya, berarti reaksi di anoda itu harus dibalik. Oke, setelah itu kita tulis anoda, kemudian katoda. Anodanya tadi siapa? Anodanya sudah kita tentukan bahwa anoda itu adalah Al. Berarti reaksi Al di sini itu harus kalian balik. Berarti di anodanya awalnya Al3 plus di kiri, Al di kanan, jadi dibalik deh. Berarti anodanya menjadi Al. Di sini ada Al3 plus ditambah dengan 3 elektron. Ketika reaksinya dibalik, itu akan mempengaruhi harga N0-nya. Berarti awalnya Al itu minus 1,66, karena reaksinya dibalik, berarti berubah tanda menjadi positif 1,66 volt. Kemudian reaksi di katoda tetap karena yang dibalik hanya di anoda. Katodanya tadi siapa? Ni. Berarti di katoda akan terjadi reaksi Ni2 plus ditambah 2 elektron menjadi Ni. Karena tidak diapa-apakan, tidak dibalik, berarti N0-nya tetap minus 0,25 volt. Kemudian dari situ reaksinya kalian jumlahkan. Reaksinya kalian jumlahkan. Oke, sebelum dijumlahkan, kita lihat elektron di anoda dan katoda di sebelah kanan dan kiri kan belum sama. Berarti harus kita samakan. Kalau di sini 3, sini 2, berarti yang anoda nanti dikalikan 2. Yang katoda dikalikan berapa? 3. Lah, pengalian di sini, pengalian untuk menyamakan elektron tidak mempengaruhi harga
E0-nya. Oke, berarti setelah dikalikan 2 nanti elektronnya jadi 6, elektron di kiri juga 6, kan bisa diciak seperti ini, hilang elektronnya. Berarti dari sini kalian sudah mendapatkan yang namanya reaksi apa? Sel. Berarti yang atas dikalikan 2, yang di bawah kalikan 3. Kiri ketemu kiri, kanan ketemu kanan. Berarti reaksi selnya akan menjadi 2Al ditambah 3Ni2+ menjadi 2Al3+ ditambah 3Ni. Berarti selain kalian mendapatkan reaksi sel, otomatis kalian juga mendapatkan yang namanya enol sel atau potensial selnya. Berapa potensial selnya? Tinggal dijumlahkan aja. Positif 1,66 volt ditambah negatif 0,25. Berarti nanti jawabannya ada positif 1,45 dalam satuan apa? Volt. Paham ya? Berarti untuk pertanyaan B dan C bisa sekaligus terjawab. Kemudian bisa saja kalau misalkan kita menghitung potensial selnya, berarti option yang C itu menggunakan rumus. Berarti kalau menggunakan rumus kita tidak perlu membuat reaksi selnya. Masih ingat? Kalau menghitung enol sel menggunakan rumus, berarti rumusnya adalah enol sel itu sama dengan N0 katoda dikurangi N0 anoda. Kalau menggunakan rumus seperti ini, tinggal dimasukkan apa adanya, tidak ada yang perlu dikali dan tidak ada yang perlu diubah. Cuma kalian harus menentukan logam atau elektroda mana yang sebagai katoda dan logam mana yang sebagai anoda. Tadi kan sudah kita tentukan bahwa katodanya adalah siapa di sini? Ni. Dilihat berapa N0-nya Ni? Minus 0,25. Kita masukkan apa adanya. Berarti minus 0,25 dikurangi N0 anodanya. Anodanya adalah aluminium. Berapa N0 aluminium? Minus 1,66. Oke, berarti nanti ketemunya minus 0,25, min ketemu menjadi plus 1,66. Hasil akhirnya positif 1,45 volt. Berarti sama. Cuma beda cara. Yang satu menggunakan reaksi, yang satu menggunakan apa? Rumus. Paham ya? Kemudian pertanyaan yang E, kalian suruh membuat bagan sel volta. Berarti untuk E-nya, kalian suruh membuat bagan sel volta. Bagaimana toh bagan sel volta itu? Sebenarnya sel volta itu kan ada 2 tabung seperti ini. Ada 2 tabung. Kemudian di setiap tabung itu ada elektroda. Di sini juga ada elektrodanya. Kemudian antar 2 tabung ini dipisahkan yang namanya jembatan garam. Oke, dipisahkan jembatan garam. Kemudian di sini ada kutub negatif, ada kutub positif. Kemudian antara elektroda-elektroda itu dihubungkan dengan voltmeter. Oke, terus kemudian kalau kita mau melengkapi, di dalamnya sini ada larutannya. Oke, terus siapa yang ada di elektroda negatif? Berdasarkan soal tadi, kata kuncinya adalah kapan. Kapan itu apa? Katoda positif, anoda negatif. Berarti yang di positif ini adalah katodanya. Siapa katodanya? Ni. Berarti elektroda di sini itu ditempati oleh Ni. Ni-nya berpasangan dengan Ni2+. Berarti larutannya di sini ada larutan Ni2+. Kemudian sebelahnya kutubnya negatif. Kapan katoda positif, anoda negatif. Berarti yang berada pada kutub negatif adalah anodanya. Siapa anodanya tadi? Al. Berarti elektroda di sini itu adalah punyanya Al. Al berpasangan dengan larutan siapa? Al3+. Oke, paham ya? Terus kemudian di dalam sel volta itu ada yang disebut dengan pergerakan elektron.
pergerakan elektron di dalam sel volta itu berpindah dari anoda ke katoda. Oke, berarti anodanya di sini yang berkutub negatif, berarti di sini ada arah elektron. Elektronnya berpindah dari anoda ke katoda. Sedangkan buat tambahan, kalau pergerakan listriknya, tadi kan pergerakan elektronnya. Kalau pergerakan listrik itu kebalikannya, berarti listrik itu akan berpindah dari katoda menjadi anoda. Oke, paham ya? Berarti kata kunci untuk sel volta adalah kapan karet besar. Oh, ada yang ketinggalan rupanya. Yang tadi yang D belum. Yang D adalah suruh mencari yang namanya notasi sel. Oke, maaf ya guys, ada yang kelupaan. Notasi sel itu bagaimana? Notasi sel itu berarti yang di depan adalah anodanya, jembatan garam, baru katoda. Yang anoda, logam dulu, baru dalam bentuk ion. Yang katoda, ion dulu, baru dalam bentuk logam. Oke, ini cara penulisan notasi sel. Terus kalau kita taruh di dalam soal itu, berarti bagaimana? Kita lihat sebab siapa yang sebagai anoda? Yang anoda adalah Al, berarti kalian tulis Al-nya. Garis. Kemudian Al tadi berpasangan dengan ion Al3+. Berarti di sini ada Al3+. Ada jembatan garamnya. Kemudian katoda. Katodanya siapa? Katodanya adalah Ni. Tapi dalam bentuk ion terlebih dahulu. Ni dalam ion adalah Ni2+, garis katodanya tadi adalah Ni. Oke, sudah terbahas semuanya.